Assalamualaikum. Ya, hari ini kita akan belajar tentang konsentrasi larutan ya, dimana pada 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 saat kalian kelas 3 ini kalian akan mempelajari sifat koligatif larutan, dimana dalam sifat koligatif larutan tersebut kalian harus memahami konsentrasi larutan yang terdiri dari molaritas, kemudian ada molalitas ya, kemudian ada fraksi mol ya. Jadi hari ini yang pertama ibu akan mengulangi tentang N-nya adalah mol dibagi 1 liter larutan, kemudian rumusnya di rinci atau dilengkapi, maka mol adalah gram per mr ya, sedangkan 1 liter itu nanti akan kita lihat dalam soalnya sering ditemukan volume dalam mililiter, sehingga untuk volume 1 liternya kita akan menggunakan 1000 per mililiter. Jadi rumus kita lengkapnya adalah molar sama dengan gram per mr kali 1000 per mililiter. Ya, untuk rumus molar yang lain lagi kita juga mengenal, yaitu rumus molar sama dengan Rho dikali 10 dikali kadar dibagi mr. Ya, di sini soal yang sering muncul itu biasanya dalam tes-tes kalian akan menemukan ada suatu larutan yang dinyatakan dengan persen. Nah, kemudian kita akan mengubahnya ke molar. Nah, maka rumus yang dipakai adalah seperti ini ya, yaitu M sama dengan Rho dikali 10 dikali kadar per mr. Ya, kadar itu adalah persentase zatnya, Rho-nya massa jenisnya, sedangkan mr adalah massa molekul relatif. Ya, kita lihat dulu contohnya ya. Ini untuk contoh yang menggunakan rumusnya gram per mr dikali 1000 per mililiter ya. Kita lihat, hitung massa NaCl kristal murni untuk membuat 500 ml larutan NaCl 0,2 molar. Jika diketahui massa atom relatif natrium adalah 23, sedangkan Cl adalah 35,5. Ya, solusinya adalah ya, pertama-tama kita mencari harga mr-nya NaCl ya. Kita jumlahkan itu AR-nya masing-masing sehingga kita akan mendapatkannya 58,5. Ya, kemudian kita masukkan rumusnya M sama dengan gram per mr kali 1000 per mililiter. Ya, angkanya kita masukkan, molarnya yang akan dibuat adalah 0,2, kemudian gramnya belum diketahui, mr-nya adalah 58,5 dikali 1000 per milinya adalah 500 ya. Sehingga setelah kita hitung-hitung ya angkanya, maka didapatkanlah massa NaCl sebanyak 5,85. Kemudian lanjut dengan soal yang berikutnya yang menggunakan rumus ada Rho-nya ya. Nah, kita lihat contoh soalnya sebagai berikut. Hitung molaritas H2SO4 jika tertulis pada label botol 98% H2SO4 dengan massa jenis 1,8 kg per liter. Diketahui mr H2SO4-nya 98. Ya, ini soalnya sangat mudah sekali ya. Kenapa? Karena memang cuma tinggal memasukkan angka-angkanya saja ya. Jadi belum ada pengembangan soalnya. Ini masih sangat dasar ya. Oke, solusinya adalah M sama dengan Rho dikali 10 dikali kadar, kemudian dibagi mr-nya ya. Kemudian kita masukkan angkanya 1,8 dikali 10 dikali 98 per mr-nya 98 ya, sehingga kita coret-coret akhirnya 1,8 dikali 10, jadi yang kita dapatkan adalah 18 mol per liter ya. Kesimpulannya adalah jika diketahui pada label tersebut tertulisnya 98% H2SO4, maka
jika dijadikan molaritas itu sebesar 18 mol per liter. Ya, untuk soal selanjutnya ya, kalian bisa berlatih sendiri ya. Ya, kalian baca sendiri, kemudian kamu coba ya dengan tampilan yang ada di situ, kemudian nanti kita berikan soal yang lain. Lanjut dengan konsentrasi larutan yang kedua yang memang hanya diajarkan di kelas 12 ini ya, yaitu tentang molalitas ya, lambangnya M kecil. Kalau kita lihat definisinya adalah molalitas adalah mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Ya, jika dirumuskan maka M kecil sama dengan N terlarut per 1 kg pelarut. Ya, seperti kita ketahui N itu adalah mol. Jadi kalau dia dibuka rumusnya, maka muncullah gram per ml. Itu adalah miliknya zat terlarut. Kemudian 1 kilogramnya itu punya pelarutnya ya. Karena di situ nanti kamu akan melihat banyak soal yang diketahuinya dalam gram, maka kita akan mengubah satuan kilonya dengan gram. Maka ada bantuan angka 1000 ya, sehingga rumus lengkap kita tentang molaritas adalah M kecil sama dengan gram per ml kali 1000 per P. Ya, keterangannya adalah M kecil adalah molaritas satuannya mol per kilogram, kemudian gram itu adalah punyanya si zat terlarut ya, GR itu berarti punya zat terlarut. Nah, sedangkan P itu adalah massa pelarut dalam gram ya, jadi diberikan notasinya P. Nah, kemudian 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Ya, kita lihat arti kemolalan ya. Jadi kita jelaskan dulu agar nanti ketika kita mengerjakan soal menjadi lebih mudah solusinya ya. Kita lihat arti dari 3M. 3M larutan gula itu artinya adalah 3 mol gula dalam 1000 gram air. Dituliskan adalah N gula per 1 kg air. Sama dengan berarti N gulanya adalah 3 mol ya gulanya. Kemudian pernya adalah 1000 gram air ya. Kemudian kita lihat lagi pembahasannya 5 mol urea dalam 1000 gram air. Nah, sebutannya buat kita tentang arti kemolalannya adalah 5 mol urea dalam 1000 gram air itu disebut dengan larutan urea 5 molal. Ya, kemudian kita akan menginjak ke contoh soalnya ya. Di sini kita tampilkan adalah ya, kita punya gelas, kemudian kita masukkan air sebanyak 200 ml. Kemudian dimasukkan juga 6 gram urea ya dengan rumus NH2 2 kali CO. Nah, kemudian diketahui juga AR-nya masing-masing yaitu karbon 12, H-nya 1, O-nya 16 ya. Pertanyaannya, berapa molkah larutan tersebut? Ya, ini sangat mudah ya. Kenapa? Karena kan kita punya rumus ya, ini dia rumusnya yang sudah kita pelajari. Ya, rumus kita adalah M kecil sama dengan gram urea per mr urea dikali 1000 per P. Nah, P-nya punya air dong berarti ya. Nah, jadi berdasarkan yang diketahui tadi adalah P-nya atau gramnya air adalah 250 gram. Sedangkan mr si urea sesudah dihitung ternyata mendapatkannya 60. Massa ureanya 6 gram. Nah, sehingga kita menghitung molal larutannya adalah kita masukkan ke dalam rumusnya, berarti 6 per 60 dikali 1000 per 250. Ya, ini angkanya mudah ya. 6 per 60 adalah 0,1, kemudian dikali 4. Ya, jadi hasil yang didapatkan molaritasnya adalah 0,4 mol per kilogram.